sebulan tuh untungnya berapa gitu? Saya tertarik dengan tadi Per bulan pendapatan Bapak bersih itu ya, bersih ya. Boleh dibersihkan dan boleh dikotorin. Pak jadi menggaji diri sendiri nggak? Para elang yang mewakili investor menantang pelaku UMKM Indonesia membuktikan usahanya layak diberikan investasi untuk berkembang atau tidak dalam Sarang Elang. Saya memilih bisnis yang saya jalani saat ini adalah bidang seluler. Semoga sukses, guys. Hai para elang. Perkenalkan nama saya Dedi Efredi, dipanggil Dedi. Saya memiliki usaha yang bergerak di bidang seluler yang sudah tersebar di beberapa lokasi, khususnya di Kabupaten Bogor. Usaha saya adalah seluler. Seluler itu ada beberapa macam jenis barang yang kita jual. Yang pertama handphone itu sendiri, yang kedua aksesorisnya, yang ketiga itu voucher data. Nah, yang keempat kita juga melakukan jual beli handphone second. Nah, yang kelima adalah servis handphone. ini punya sendiri atau ada bisnis partner? Di usaha ini adalah boleh dikatakan partner, tapi saya lebih menguasai di satu lini, tentunya yang nomor satu itu zona sale-nya ya. Nah, di zona sale itu di situ kita mendistribusikan barang ke beberapa cabang-cabang yang kami punya. Ya, total ada 9 ya berarti ya? Untuk saat ini 9. Udah berapa lama Mas ini bisnisnya? Saya mulai di tahun 2005. Alhamdulillah saat ini masih eksis dan saya berkeyakinan memang bisnis handphone ini tidak ada matinya. Kira-kira apa sih keunikan dari bisnis handphonenya Mas Dedi? Dan kira-kira apa mimpi Mas Dedi sampai membutuhkan sesuatu dukungan gitu untuk bisa mengembangkan bisnis handphone? Keunikan dari usaha kami adalah grosir. Tentunya dalam usaha tersebut yang kami punya itu harga sangat murah sekali. Yang kedua, eceran. Artinya kami masih bisa menjual di bawah harga pesaing. Jadi akan digunakan untuk mengembangkan ke arah yang offline? Tidak, Online? online. Keuntungannya berapa selama ini dari mulai dibangun dari 2005 ya? Ya, Sampai sekarang itu gimana up and downs dari penjualan handphonenya? Dan kira-kira ada kemajuan nggak selama itu? Ada perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya? kemajuan yang saya peroleh tentu dilihat dari perkembangan bisnis yang saya buka. Omsetnya per bulan berapa Mas? Kalau di satu toko yang saya kelola itu, tentu ada beberapa tahapan omset. Artinya, dari pertama itu penjualan grosir dari kuota atau kartu data itu, omset per bulan itu 1,5 M. Ya. Dari handphone kami memperoleh omset lebih kurang itu 125 juta. Dari penjualan ecer kartu data itu kami memperoleh omset juga 100 jutaan. Itu Dan tadi omset per apa ya? Per hari? Per atau bulan. Per bulan untuk satu booth? Untuk satu booth. Oke. Ya, Untuk karyawan, ada karyawan sendiri. Total berapa ya? untuk satu booth itu kita memiliki 6 karyawan. 6 karyawan. 6 karyawan. Berarti 9 booth. Lebih kurang 54. 50-an. Ya. Oke. Saya tertarik dengan tadi mau pengembangan di online spesifik ya. Ya. Dengan yang sudah diraih saat ini oleh Mas Dedi. Ya. Terus targetnya apa itu? Pengembangan di omsetnya kira-kira di angka berapa ya keinginannya untuk pengembangan di online? Sebenarnya saya sudah melakukan di online. Ya. Maksud saya begini, saya akan menambahkan admin sebenarnya. Oke. Artinya, ya begitu. Nambah admin untuk bisa Untuk membantu saya, administrasi karena di selama online-nya. ini memang saya handle sendiri. Baik. Mas Dedi sendiri melihat nggak untuk menambah admin itu ada satu keuntungan? Ada. Artian ya sama, kalau di offline tentu kita melayani orang yang datang. Nah, kalau di online itu memang orang-orang yang belanja itu melewati chat dulu. Mereka bertanya dulu, ada barang ini atau tidak. Nah, sedangkan untuk saat ini saya handle semua. Saya kewalahan di dalam
melayani di bagian online-nya. Memang penjualan lebih banyak lewat online ya ketimbang offline. Saya merasakan itu saat ini toko mengalami sepi, tapi sepinya di satu toko itu untuk grosir tidak sepi begitu. Propose untuk minta investnya berapa? Saya meminta 500 juta. Jadi 500 juta itu untuk apa aja? Karena tadi kan Mas bilangnya kalau dapat uang Ya, mau nambahin human resource, admin itu. Ya. Tapi Mas mintanya 500 juta. ya. Nah itu tuh kayaknya nggak sinkron ya Pak ya? Lebih ke admin yang kita bicarakan. Artinya modal dalam melakukan penambahan usaha yang saya jalani tadi. Karena kenapa? Karena saat ini saya membeli barang itu dengan cara tempo. Artinya harga yang kami dapatkan masih cukup mahal dibanding harga cash. Tempo itu kita ambil barang sekarang akan dibayar 2 minggu kemudian. Ambilnya dari mana? Kita ngambil dari supplier yang ada di Jakarta juga. Sebagai grosir itu gimana? Katanya kan usaha juga grosir. Ya, Sedangkan ambil dari Jakarta. Nah, Ya. gimana itu tuh matching antara Jakarta dan Anda menjadi grosir juga? ya kami memang saya pribadi memang sudah lama menjalin hubung dengan distributor tersebut. Ya, sebenarnya kami sudah dipercaya. Artinya kami selama ini alhamdulillah saya ya dilihat dari omset untuk grosir saja 1,5 M itu 1 bulan kami dapatkan. Itu 1,5 M dengan modal berapa Mas? Dalam 2 minggu itu artinya kita perputaran begitu terus. Seminggu ini kita bayar, nanti kita ambil barang lagi, kita jual kembali, ya itulah omset perjalanan dalam 1 bulan itu yang kami peroleh. Sebulan tuh untungnya berapa gitu? Ya, sebulannya untungnya 40 juta. Dari 1,5 Dari miliar? satu grosir saja. Nah, jadi untuk membayar barang 400 juta kira-kira, untuk operasional 50 juta kira-kira. Jadi uang yang keluar tiap bulan itu kira-kira 450 juta. Ya, Gitu. tidak. Sekarang gini, Bapak belinya berapa? Kalau keuntungannya 40 juta, belinya 400 juta, berarti pemasukan Bapak kan 440 dong minimal. Karena beli barangnya itu yang tempo tadi kan nilainya 400 juta. Tidak begitu, Pak. Gimana? Jadi coba? begini, kita meminta barang, atau artinya kita mengutang barang. Iya, bisa diperkirakan nggak per bulan itu pengeluarannya berapa? Kalau untuk semua toko, rincian yang dari hasil-hasil selain grosir juga atau semuanya itu kisaran 40 jutaan. Kalau misalnya Bapak mau jualan, Ya. kan ada sewa kantor, Betul. ada gaji pegawai, Ya. ada bayar listrik, Ya. bayar pajak, bayar keamanan dan lain sebagainya. Itu kan keluar ya uangnya. Ya. Nah, dalam sebulan bayar gaji, bayar kantor, bayar segala-gala itu berapa yang mesti dikeluarin sebulan? 40 jutaan lebih kurang. Hanya 40 jutaan. Ya. Di luar pembelian barang ya. Pembelian Di luar. barang kan 1 bulan tuh bisa 400 juta. Ya, Jadi berarti pengeluaran keseluruhannya itu 400 juta untuk harga barang plus 40 juta untuk pengeluaran operasional. ya. Jadi 440 juta. Betul nggak? Tidak. Walaupun tadi Bapak katakan pembayaran handphone yang Bapak beli itu tergantung dari penjualan, berapa lakunya kan. Ya. Nah, Kita bicara di satu ini dulu, grosir dulu. oke, coba kita sekarang grosir deh. Ya, grosir voucher ya. Grosir voucher ya. Ya. Bapak beli berapa? 400 juta kira-kira yang dihutangkan dalam 1 bulan. 1 bulan kisaran 400 juta. Ya, 400 juta ya. Ya. Untuk grosir itu bayar pegawainya berapa? Bayar sewanya itu tokonya itu punya sendiri atau sewa? Sewa. Sewa. Jadi ada bayar sewa kan? Ada. Ada bayar pegawai juga kan? Ada. Ada juga bayar keamanan barangkali, bayar listrik, Ada. ada telepon nggak? Saya nggak tahu, mungkin bayar juga. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran dari grosir itu. Ya. Pengeluaran untuk grosir saja itu berapa? Untuk Sama bayar pegawai. saya menghitung keseluruhan. Artinya saya hitung berapa saya dapat omset semuanya 2,2 M itu
Saya ambil keuntungannya semuanya 125 jutaan. Kalau Nanti 2,2 M berarti dikurangi 450 itu sekitar 1,8 M keuntungannya. tidak begitu bisnis ini, Bu. Saya sekarang kembali ke cara berpikir Bapak ya. Ya. Keuntungan Bapak berapa kalau gitu deh? Satu Kita bulan. bicara satu toko, 125 juta. Keuntungannya. Keuntungan satu toko per bulan. Sudah ada berapa toko situ? 9 toko. Jadi 9 kali 125 juta. Tidak seperti itu. Oh, nggak begitu juga. Jadi setiap toko beda-beda keuntungannya. Beda-beda. Artinya saya lebih ke satu toko ini ya karena saya menyuplai untuk toko-toko lain. Toko-toko lain mungkin tidak masuk dalam untuk pembahasan kali ini. Oh, jadi yang sekarang mau dikerjasamakan cuma satu toko Satu saja. toko. Zona sel itu ya. Zona sel yang nomor 1 ya. Baik. Kalau satu toko itu profitnya atau keuntungannya 125 juta, Dikurangin biaya. Oh, berarti itu belum bukan belum profit, keuntungan. bukan Belum profit. keuntungan ya. Itu bukan Bukan profit. keuntungan, iya, 125 juta bukan profit. Bukan Pasar. profit, bukan. Masih Omset, bruto kayaknya ya. Omset. Masih bruto. pemasukan, Pemasukan keuntungan kotor. biaya operasionalnya berapa? Satu toko itu. Bayar listrik, bayar orang, bayar gaji itu. Saya jabarkan kembali keuntungan semua toko, keuntungan penjualan kami semua macam yang kami jual 125 juta per bulan. Dikurangi biaya 40 juta, maka bersihnya adalah sekian. 85 juta. Ya. 80-an juta. Pada saat pandemi, paling kecil pendapatannya berapa? Awal-awal pandemi justru kami meningkat. Yang paling kecil ya? Paling kecil di mana nih? Di grosirnya zona kah? sel, di seluruhnya. Di zona selnya. Di seluruhnya. toko satu saja, Pak. Iya. Kita bicara toko Iya, di satu. zona selnya itu. Zona sel aja. Ya. Tidak lari dengan angka yang saya paparkan tadi. Berapa? Keuntungan, Penerimaan deh. penerimaan Ya. 2 miliar. Di pandemi paling kecil 2 miliar. Pertanyaan saya tadi paling kecil berapa? 1,5. 1,5. Ya. Oke. Begini, kalau para elang berinvestasi di usaha saya, tentu saya akan membayar, artinya membeli barang yang kami beli secara utang ini secara cash. Oh. Sehingga harga yang kami dapatkan itu lebih murah lagi. Oh, baik. Begitu. Terus Pak Dedi menggaji diri sendiri nggak dari zona sel? Saya gajinya mungkin lebih ke servis handphone juga saya sudah tergaji. Jadi 500 juta itu persisnya mau dipakai buat apa saja? 200 juta untuk voucher, kartu data. 200 juta lagi untuk handphone. 100 juta lagi untuk aksesoris. Terus buat bayarnya dari mana? Buat bayar 3 orang tadi itu? Itu akan dilihat dari keuntungan nanti. Oh, gitu. Iya, artinya dengan aset yang kami punya. Jadi Bapak ini punya profit, Pak. Setiap bulannya masuk ke rekening Bapak bersih itu 1 miliar. 180 juta. Benar nggak ini? Kalau hitungan ininya tidak benar seperti itu. Nah, bagaimana yang benar? Karena semuanya sudah data dari Bapak ini. Pemasukan zona sel Di luar. dari 3 komoditas Ya. yaitu HP, voucher, dan aksesoris Ya. per bulan adalah 2 miliar 190 juta. Ya, Betul ya? betul. Terus modal yang harus Bapak keluarkan setiap bulannya, modal pengendalian adalah uang Bapak untuk beli HP, Ya. ya toh? Terus kemudian beli aksesoris Ya. sama beli voucher adalah 950 juta. Betul nggak? Ya. Betul. Kemudian dikurangin lagi dengan gaji 42 juta. Ya. Terus dikurangin lagi dengan biaya operasional sewa tempat dan bayar listrik 10 juta. 10 juta. Jadi sebenarnya pemasukan Bapak itu adalah 1 miliar 188 juta. Tapi kemudian kita keluarkan lagi uang dari sini untuk modal berikutnya. Ya, saya keluarkan lagi. Ya.
dikurangin lagi 950 juta. Karena setiap bulan Bapak butuh modal 950 juta. Ya. Nah, ini sekarang pendapatan bersih Bapak ini adalah 238 juta. Lebih kurang seperti itu. Betul ini berarti. Berarti Bapak itu punya tabungan tambahan setiap bulannya 238 juta. Ini belum dikeluarkan lagi untuk pengembangan usaha. Ya, tidak royal banget sekarang ya. Ya, bisa Bapak 15 pindah. juta. 15 juta. Saya kurangin, saya ikut Bapak aja. Saya kurangin Iya. 18 juta deh. 220 juta. Ini mau ditambahin apa lagi nih? Nah, nggak ada lagi ya. Udah ini udah ada biaya iklan pengembangan usaha tadi ada masang yang di mesti iklan. dibayar Ya. gitu kan. Itu berapa Billboard. bayarnya? Kebetulan pasang iklan baik dari Piponya justru mereka yang bayar kita. Oke, nggak ada. Oke. Dapat duit lagi. Dapat uang duit lagi. Kalau saya ceritakan banyak omset yang kami dapat dari seluler ini sebenarnya. Oh, Misalkan kita belanja handphone, Nah, itu sell in sell out. oh, apa itu? Artinya kita belanja, ada target yang ditentukan sama vendor tersebut, Ya. kita mendapatkan dikasih uang sekian atau ya saya ada tuh catatan 30 juta. 37 Insentif juta. ya? Ya, insentif 37 juta. Nanti ada juga nanti sell out-nya. Kita menjual di toko. Bunyinya memang fantastis. Tapi kalau kenyataannya seperti itu, ya saya juga tidak bisa memungkiri. Ya, tapi memang benar kan Memang sekitar benar 200 seperti itu juta. Jadi nyatanya. Bapak ini orang kaya kan, ya? Ya mungkin kaya, mungkin masih ada yang lebih kaya dari Ya, saya mungkin. akhirnya ini ya 200 juta rupiah itu per bulan pendapatan Bapak. Bersih itu ya, bersih ya. Boleh dibersihkan dan boleh dikotorin. Maksudnya Ya artinya kan tidak selalu begitu. baik. Bapak sudah berbadan hukum belum usaha ini? Saat ini mungkin belum ke sana. Kok mungkin? Pastinya belum ya? Pastinya belum. Nah, belum ya. Iya. Bapak ada rencana untuk jadi berbadan hukum tidak? Kalau memang dibutuhkan seperti itu, siap. Berapa modal awal yang mau ditanamkan? Lebih kurang 500 jutaan. Jadi yang dikerjasamakan tetap zona sel. Zona sel. Kalau misalnya Bapak 500, kemudian dari kami 500, masih kurang. Kan tadi hitungannya 1 miliar 50 juta kebutuhannya. Ya, di handphone tadi kami sudah punya uang cash sebenarnya. Ya berapa yang mau ditanamkan di badan usaha yang akan datang itu cashnya? Kan sekarang cashnya masih ada di bank account-nya Bapak kan, Ya. di akun pribadi. Enggak, nah ini yang di badan usaha yang merupakan joint ventures, yang merupakan usaha kemitraan kita. Kalau seperti itu, ya 1M. Bapak bisa menanam 1M. Ya. Terus dari kami tetap mengharap 500 ya. Ya. 1,5 sebagai modalnya. Gitu. Jadi Bapak pegang saham 2/3, ini partner 1/3. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Pak Tom. Itu saya sudah dipanggil. Saya kagum dengan pengalaman Mas Dedi yang sudah sangat lama ya berkecimpung di bisnis ini, dan pastinya Mas Dedi sudah banyak hal yang dikuasai di sana. Namun kalau saya boleh kasih saran, Mas Dedi bisa mendalami lebih jauh tentang bagaimana bisnis bekerja dalam sisi pencatatannya yang lebih rapi, lalu bagaimana juga Mas Dedi belajar lebih jauh tentang financial di bisnis, sehingga semua hal yang diatur dalam bisnis Mas Dedi bisa lebih terdokumentasi dengan baik, sehingga kalau misalnya nanti mau presentasi ke investor kemana, itu juga akan lebih memudahkan Mas Dedi juga. Ya. Mas Dedi mesti melanjutkan ya, setelah mengetahui mengenai business plan, mengenai keuangan, harus mampu mengkomunikasikannya secara sistematis. Sehingga meyakinkan kepada yang mendengarkan atau calon investor bahwa Mas Dedi sangat mengerti apa yang akan dilakukan. Saya amazed sama omset yang Mas Dedi dapetin. Untuk per bulan dapat segitu tuh kalau di kantor harus hierarkinya harus udah di atas ya Pak ya. Tapi ya yang saya masih bingungin itu
angka detailnya tuh dari mana dapatnya, berapa? Sebagaimana yang Mas Dedi katakan bahwa bisnis ini sangat menjanjikan ke masa depannya. Walaupun nanti gadgetnya berubah, ya, vouchernya berubah secara teknologi, tapi bisnis ini tidak akan berhenti. Kami sangat tertarik, ya, untuk bekerja sama dengan Mas Dedi. Tapi kami masih ragu terhadap beberapa hal mengenai sistem pembukuan, ya, kemudian juga terminologi untuk bisnis, ya, kemudian juga strategi daripada bisnis ini sendiri dan pengembangannya. Untuk kali ini kami terpaksa menyatakan bahwa kita belum bisa deal. So, it's no deal. Saya terima. Tapi harapan saya mohon dipertimbangkan kembali. Tentu, kita akan ketemu lagi, kita akan duduk bersama lagi untuk bicara ke arah yang lebih pasti bagi kita berdua. Kita akan bicara mengenai marketing strategy, financial planning, accounting systems.